Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat teman-teman nyandak, kita berjumpa kembali nih di tayangan Ustadz Bercerita. Kira-kira hari ini apa sih tema daripada ceritanya? Nih, seru nggak? Kita kedatangan tamu Bang Kiwil. Kedatangan bulan, perempuan. Kedatangan tamu. Oh, kedatangan tamu. Siapa Pak Ustadz? Pokoknya tamunya istimewa banget. Udah kayak martabak spesial dong. Bukan martabak spesial lagi Bang Kiwil. Pokoknya udah hot banget dah. Ini orang anak muda yang punya prestasi cukup tinggi. Masih muda udah punya prestasi? Iya. Dia punya usaha. Ente prestasinya apaan? Pernah saya juga. Jadi apaan? Nganter-nganterin barang. Oh, Ketika nyampe ke klien. Iya, prestasi buat saya dong. Bener. Kalau nggak nyampe nggak ada prestasinya. Ya Iya. Ini manfaat banget nih, makanya buat temen-temen nyandak di Ustadz Bercerita ini, kita biar bisa berbagi sharing nih. Tamu kita siapakah dia? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Luar biasa, istimewa banget. Tamu agung dan juga ageng. Ageng perutnya berdua. Nih Bang Riki ternyata salah satu sosok muda yang punya prestasi cukup ya membanggakan sekali dah. Khusus di daerah Cilegon ya Bang ya? Serang Pak Ustadz. Oh Serang ya? Kabupaten Serang. Oh. Di Kabupaten Serang Pak. Pak D bukan sih? Pak D maksudnya? Pak Dewa. Oh, betul. Dia juga memang menjabat sebagai dewan juga ya Bang ya? Saya anggota Dewan Kabupaten Serang Pak Ustadz. Sempat saya dengar namanya Bang Riki di sana dikenalnya dengan Jidar. Jidew. Itu apa ya? Haji Dewan. Oh, Haji Dewan. Mantap. Udah Haji Dewan. Kalau orang udah berprofesi dewan berarti punya manfaat banyak banget. Amin. Ini salah satunya sebenarnya nih. namanya ada lagi satu. Apa tuh? Bukan Jidew aja. Nama gemesnya ada. Apa? Kak Iki. Bisa aja Bang Kiwil ini. Bener. Berarti bener-bener nih sebuah hal yang bisa kita sharing nih Bang Iki nih. Boleh kita insyaallah di Nyandak ini bisa berbagi ke teman-teman Nyandak supaya buat motivasi kita juga nih. Baik. Paling tidak kan ketika Bang Iki ini sebagai dewan berarti ada manfaat di masyarakat. Ini yang sudah menjalankan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manfaat bagi manusia yang lain. Amin. Nah, Bang Iki nih, saya pengen tahu nih Bang Haji ada ya? Kan tadi Haji Dew. Haji Dew, Bang Haji Dewan. Bang Haji Dewan, kira-kira apa nih yang bisa kita sharing ke teman-teman Nyandak sehingga Bang Iki seperti ini nih? Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesannya apa sih? Biar kita juga bisa termotivasi ya maksudnya. Ya motivasi buat teman-teman Nyandak, mobil khusus juga di Nyandak sendiri, biar bisa ada motivasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebetulan di siang hari ini ya saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan dari Nyandak. Alhamdulillah ada Pak Ustadz, ada juga Kang Kiwil sahabat saya. Sebetulnya kalau bicara motivasi, memang kebetulan saya sedikit cerita Pak Ustadz. Saya ini memang kebetulan terlahir dari keluarga petani. Dari memang betul keluarga petani, orang tua saya juga memang mutlak petani yang memang tidak ada histori atau sejarah bahwa beliau itu pejabat ataupun orang kaya. Tapi karena memang kerja keras dan keinginan yang kuat, alhamdulillah saya sekarang ini
bisa menjadi anggota Dewan Kabupaten Serang, dan juga alhamdulillah dikasih rezeki lebih sama Allah. Dikasih jabatan juga sama Allah. Harapan saya mudah-mudahan dengan kondisi yang sedang pandemi sekarang ini saya bisa amanah, bisa selalu membantu sama masyarakat dan juga warga-warga yang membutuhkan. Kalau bicara kunci kesuksesan itu yang pasti tidak luput dari doa orang tua. Itu sudah pasti. Makanya alhamdulillah kemarin saya juga mohon doanya. Kebetulan kemarin kami baru melaksanakan 100 hari orang tua kami, Pak Ustadz. Kebetulan kawan-kawan juga hadir. Pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Serang, tepatnya di Anyer, di Desa Kosambironyo. Ibu apa bapak? Ibunda saya. Ibu. Jadi kebetulan kemarin alhamdulillah acaranya cukup meriah, dihadiri juga Bang Narji, Bang Fajar Onsu, dan juga tausiahnya ada beberapa ustadz, yang salah satunya Pak Ustadz Jakim Irja. Jadi manggil ini. Wow, boleh. Makanya nanti Pak Ustadz gitu aja. Ya, manggil doang gitu. Bukan suri ceramah. Bukan job, bukan. Oh. Insyaallah kedepannya kita kalau sudah kenal, sudah nyambung begini kan bisa panggil beliau untuk bersilaturahmi dan mengenal warga kami. Jadi kalau bicara kesuksesan, yang pasti yang sekarang saya lakukan adalah karena terlepas apapun yang kita raih ini, yang pasti doa kedua orang tua itu pasti. Dan yang terpenting adalah ada, kalau tidak salah ya Ustadz, kalau salah mohon dibenarkan. Baik. Maklum kalau kita kan bukan Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz kan wajar untuk meluruskan. Jadi biasa. Jadi ada yang menyampaikan ke saya, muliakan kedua orang tuamu, insya Allah kamu akan dimuliakan derajatnya sama Allah. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi muliakan anak yatim, insya Allah kamu akan dimuliakan oleh Allah. Jadi selama ini kuncinya kerja keras dan bakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya kita bantu adik-adik kita yang yatim piatu, kita bantu sekolahnya, kita support kegiatannya dan sebagainya. Kalau orang tua ya alhamdulillah itu sudah prioritas bagi saya. Jadi disitulah alhamdulillah. Karena kalau saya ini 8 bersaudara Pak Ustadz. Semuanya yang lulusan SMP aja itu hanya 1 orang, rata-rata SD. Hanya saya saja yang alhamdulillah sampai SMA dan juga bersikeras ya tidak mau. Kalau keluarga historinya itu semuanya sejarahnya hanya karyawan biasa. Jadi alhamdulillah saya punya keinginan, waktu itu saya punya usaha, alhamdulillah usahanya jalan, dan saya belajar dari pengalaman, masyarakat menginginkan saya untuk maju sebagai anggota dewan, akhirnya alhamdulillah saya terpilih. Nah, jadi intinya kunci sukses itu adalah pengabdian yang sepenuhnya tulus terhadap kedua orang tua. Usahanya jalan aja dapat yang luar biasa. Alhamdulillah. Tibang jalan doang, ntar usahanya jalan. Gimana kalau lari? Tadi usahanya jalan, usahanya jalan dong, kerjaan jalan. Jalan dong kerjaan gitu ya. Cok banget Bang Kiwil. Ini pengen tuh. Subhanallah. Minum dulu kali ya? Ya, boleh, boleh. Aduh, seru juga nih Bang Kiwil nih. Bang Kiwil mah nggak usah minum. Apa? Terpengencing lagi. Air itu jenggot mulut. Teh bisa wae ente. Nah, ini kan Ibu baru 100 hari meninggalkan Bang Rizky, Bang Riki, ya, Bang Haji. Ya. Ini sebenarnya kan sosok Ibu yang benar-benar ya jujur Bang, ya. Bang Haji. Ibu itu adalah susah untuk kita ini kan ya. Karena sosok Ibu itu betul. Kita bisa berhasil karena seorang ibu juga, betul. Doa seorang ibu. Nah, kesan-kesan yang sampai terngiang sampai saat ini dari Bang Haji Riki ini, pesan apa sih yang dari Ibu itu yang sampai saat ini masih ada di ini Bang Haji ini? Ingatan memori. Jadi gini Pak Ustadz, ada satu pesan yang sampai sekarang ini, mohon maaf saya agak sedikit sedih ya Pak Ustadz ya, karena kalau sudah bicara ibu nih, karena tidak ada nomor duanya. Sesibuk apapun, secapek apapun, segala sesuatu, lagi urusan dinas kerjaan, selagi ibu saya sakit, sudah pasti saya pulang. Jadi nggak ada nomor duanya urusan ibu. Jadi ada salah satu pesan yang memang buat saya sangat terkesan sekali dan sampai sekarang ini masih saya jaga sekali. Pesan daripada ibunda saya itu satu yang saya ikan.
kamu sehebat apapun kamu, setinggi apapun jabatan kamu, orang tua itu tidak akanlah mungkin bisa jadi orang yang nomor 2. Dan jangan pernah kamu makan hak orang. Dalam arti hak orang itu, kamu silakan mau usaha, mau bisnis, mau apa, mau jadi pejabat, mau jadi apa. Tapi kalau memang itu hak, bukan hak kamu, jangan pernah kamu ambil hak orang. Karena orang yang mau mengambil hak orang, insya Allah sampai kapanpun nggak akan ada berkah dan nggak mungkin akan bisa sukses. Itu pelajaran yang memang ibu saya selalu mengingatkan ke saya dikala saya pulang dari kecil sampai ini. Sampai pernah ada sedikit cerita, saya bawa satu makanan pulang, bahkan dia tanya, ini kamu duit dapat dari mana? Ibu tuh ya. Ibu, ya dapat kerja bu gini. Oh, tapi kamu bukan mencuri kan, bukan ngambil hak orang kan. Jadi beliau tuh sangat nggak mau anaknya. Yang kedua ya beliau juga nggak mau kalau anaknya ini suka narkoba, mohon maaf, ataupun minum-minuman yang begitu. Makanya sampai sekarang saya tuh yang namanya merokok ataupun narkoba itu nggak sama sekali mengenal. Karena memang udah pesan dari ibu saya. Karena saya sebelum menjadi anggota dewan, saya dulu pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu gagal. Gagalnya karena satu, ibunda saya itu tidak mengizinkan saya. Karena dia bilang nggak usah jadi kepala desa, buat apa? Bagusnya belum tentu dipuji, jeleknya sudah pasti diomongin orang. Nah dari itu, makanya saya nggak memaksakan. Akhirnya saya paksakan, makanya kesuksesan itu saya bilang tidak akan mungkin bisa kita raih tanpa doa dari orang tua. Karena saya sudah pernah merasakan, saya tidak diizinin orang tua, nggak ada ini. Boro-boro mau dapat bantuan ataupun suara, jatuh saya, nggak dapat suara sama sekali. Tapi begitu nyalon dewan, saya izin ridho, bahkan setiap hari Jumat sepulang sholat Jumat saya cuci kaki ibu saya. Setiap saya pulang sholat Jumat, setiap saya minta, ya Allah, kalau memang, nah ibu saya, kalau memang kamu tujuannya mau mengabdi ke masyarakat, silahkan ibu izinin saya cuci kaki ibu saya setiap hari Jumat nih. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi anggota dewan. Jadi pesannya itu yang betul teringat tuh yaitu jangan pernah kamu makan hak orang. Mendingan hak kamu dimakan sama orang. Biarkan, mudah-mudahan beliau berkah. Amin. Kan gitu. Tapi kalau kamu jangan. Jadi alhamdulillah saya Pak Ustadz sampai sekarang ini berteman apapun, kalau sekiranya hak saya dimakan orang, mending saya silahkan. Asal saya jangan makan hak orang lah. Nggak bagus. Jadi itu mungkin pesannya. Kalau bicara cerita kecil, masa kecil yang paling saya ingat dulu sewaktu saya kecil. Karena saya zaman kecil itu dari SD, sudah kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 itu Bapak sudah nggak bisa membiayai saya. Jadi SMA, SMP itu saya jalan kaki udah biaya sendiri sambil kerja. Maaf Bang Haji Riki, dari berapa saudara tadi? 9 ya? 8. Oh, 8 bersaudara. Ya. Bang Haji Bungsu anak, saya, bungsu. yang terakhir, bungsu. Jadi waktu itu orang tua sudah nggak bisa kerja, sudah nggak bisa lah, akhirnya saya biaya sekolah sendiri. Dan yang paling teringat cerita masa kecil saya, dulu saya mau masuk SMP itu, saking ibu saya ini pengen anaknya masuk sekolah, dia punya ayam itu dijual Ustaz. Buat masuk SMP, karena saya punya duit 100.000, biaya SMP itu kalau nggak salah 175.000 kalau nggak salah dulu. Kurang 70.000, dia sampai jualin ayam dan ada uang nggak tahu 30 atau 25.000, sarung itu dibuntel-buntel di sini. Jadi uang itu dikasih buat saya buat biaya sekolah itu. Nah disitulah yang masih sampai sekarang saya teringat ibu saya itu, kalau terkadang, kalau orang tua tuh beda, orang tua perempuan dengan laki-laki. Betul. Kalau orang tua perempuan, uang dimanapun dia bela-belain Buat keluar buat anak. Tapi terkadang anak buat orang tua agak susah. Nah itu yang sekarang terjadi. Makanya saya pesan ke kawan-kawan semua, selagi orang tuanya masih ada, baik ibu atau bapak, silahkan dimuliakan, dibantu. Jangan posisinya terbalik, Pak Ustadz. Diminta pacarnya ada, dipinta orang tua nggak ada. Itu yang sekarang terjadi. Betul nggak, Pak Ustadz? Ini, iya, Bang Kiwil itu yang begitu. Kan gitu. Cerita Kak Eki tadi sama dengan saya. Dulu saya juga pernah sama katanya Pak Ustadz. di sekolah. Cuma nasib yang beda. Kurang bayaran juga di sekolah waktu itu. Sampai akhirnya orang tua saya ngejual saya gitu. Ngejual saya, akhirnya emak saya yang sekolah.
Bisa aja nih Bang. Kita udah serius. Saya udah serius, saya kira betul. Betul Bang. Nggak taunya, tadinya mau saya bilang, kok main dijual segala nih anak gimana sih, nggak taunya. Aduh, bisa aja Bang. Kekurangan Gil. dia Iya, dijual emang bisa aja. Iya, Emang emang beda sekolah. emang ini. Makanya jadinya begini Bang Haji nih. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz. Subhanallah. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Iya Bang Haji ya, memang betul ya, sosok ibu itu memang sulit untuk kita bisa digantikan lah. Nah, mungkin saya ingin tanya juga ke Bang Haji Riki nih. Sebuah cerita yang sangat menginspirasi sekali. Bahwasanya sebuah kesuksesan itu memang modal dari seorang doa orang tua yang tulus dan ikhlas. Tidak ada orang tua yang meminta balas jasa kepada anak, tapi bagaimana orang tua bisa mendoakan anak itu menjadi sukses. Ini kita bisa ambil pelajaran nih Bang Kiwil, dari Bang Riki, Bang Haji Riki ini yang sudah menyampaikan ceritanya. Walaupun cita-cita almarhumah kepingin menyaksikan ketika Bang Haji Riki ini sudah ada pendamping atau duduk di pelaminan atau di pernikahan. Bahkan beliau kepingin banget menggendong cucu daripada Bang Haji Riki. Hakul yakin Allah punya rencana. Amin. Itulah yang dikatakan bahwasanya manusianya bisa berencana tapi Allah yang mentakdirkan. Inilah takdir daripada cerita dari Bang Haji Riki ini. Dan saya yakin juga ketika nanti Bang Haji Riki rencananya juga mau menikah ya? Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Secara jasad, secara johir almarhumah sudah tidak ada, tapi secara ruh
beliau sangat senang dan sangat cinta, sangat bahagia ketika Bang Haji Riki nanti ijab dan kabul. Itu akan disaksikan sama orang tuanya. Boleh saya ngomong Pak Ustaz? Jadi sedih Pak Ustaz, dari cerita kayak kita tadi sedih banget saya. Bener-bener sedih ente nih? Iya, sedihnya mah ya kalau Kak Ike ada beras sama garam. Saya mah garam doang Pak Ustaz. Pas ditungku dibuka adanya garam doang. Sedih amat. Darah tinggi, penyakit yang hilang-hilang sampai garam. Itu kejadian ada 4 tahun Pak Ustaz. 4 tahun garam terus. Makan garam aja. Ya Allah. Subhanallah. Paling bisa Kang Kewil buat orang ketawa. Iya. Lucu. Jadi suasana kita bisa bahagia lagi. Pada intinya buat teman-teman nyandak, ini adalah sebuah cerita yang bisa kita berbagi di teman-teman nyandak. Bahwasanya benar apa yang disampaikan Bang Haji Riki ini, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridoannya orang tua, keridoannya Allah terdapat pada keridoannya kedua orang tua. Kemurkaannya Allah terdapat kepada kemurkaannya orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih ada di kiri kanan kita, hormati beliau, sayangi beliau, jaga beliau, berikan kesenangan yang terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah menginspirasi dari cerita Bang Haji Riki ini bisa kita ambil sebuah pelajarannya dan kita terhindar dari hal-hal yang kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang terakhir nih, kita doain buat Bang Haji Riki ini, beliau selalu sukses, beliau tetap maju, tetap istiqomah dalam memberikan sebuah kebaikan, menebar-nebar kebaikan untuk manfaat orang-orang yang banyak. Terakhir buat Bang Kiwil. Ya, saya jadi nangis bener. Ini bener nangis nih. Bukan garam nangis nih bener nih. Bukan garam nih. Aduh. Akhirnya bisa nangis Bang. Iya, Bang Kiwil ya. Saya kira nggak bisa nangis beliau. Saya masih hidup Ustaz. Cuman saya belum bisa melakukan hal yang luar biasa untuk buat saya. Saya minta, aduh. Minta doanya supaya lancar semuanya. Amin. Umur semuanya. Amin. Udah, saya. Bukan negara, saya beneran sedih. Alhamdulillah, Bang Kiwil masih ada orang tua, Bang Haji Riki nggak ada orang tua, saya juga sudah ada orang tua. Tapi bukan berarti kita berhenti di situ. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tua Bang Kiwil yang masih hidup, Bang Kiwil bisa sukses, bisa bagain orang tua. Rabbi firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Buat teman-teman nyandak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ustadz bercerita di Nyandak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Riki, minum lagi.